Hai guys, di video kali ini kita akan bahas tentang vektor ya guys. Nah, kita akan bahas dulu vektor di bidang datar. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu nih ruang lingkup vektor. Jadi, ini intermezzo dulu ya. Ini garis dari titik A ke titik B. Garis ini berarah ya guys. Nah, ini garis adalah vektor A. Ibu namakan dengan vektor A. Atau bisa juga namanya vektor AB. Jadi dari A ke B ya, guys. Oke. Nah, ini udah cukup intermezzonya. Jadi yang pertama akan kita bahas ruang lingkup vektor. Yang pertama tuh ada kesamaan guys. Kesamaan artinya harus sama dua vektor ini. Baik besarannya itu bisa kita katakan panjangnya ya guys. Ini adalah ibu namakan vektor A. Lalu yang kedua ibu buat lagi garis vektor B. Vektor A dan vektor B ini sama guys. Kenapa? Arahnya sama, besarnya atau panjangnya sama gitu guys. Jadi vektor A sama dengan vektor B gitu ya guys. Yang kedua guys, ada itu yang namanya vektor negatif. Negatif ini maksudnya adalah arahnya. Nah, buat lagi nih vektor A. Kalau dia ke bawah, berarti ini sama aja negatif A guys. Negatif dari vektor A. Jadi lawan arahnya kan. Nah, kalau yang sebelah kiri itu vektor A, berarti kalau arahnya berlawanan, ya minus vektor A. Gitu. Mudah kan ya? Yang ketiga, ini ada namanya vektor 0. Vektor 0 itu panjangnya 0 guys. Jadi sebenarnya kalau pada sistem koordinat itu digambarkan dengan titik. Nah, titiknya itu titik pusat guys, 0,0. Arahnya itu nggak tentu karena dia panjangnya 0. Misalnya simbolnya gini guys. Nah, 0, 0. Nah, ini salah satu representasi dari matriks vektor. Yang keempat, vektor posisi. Nah, vektor posisi ini vektor yang posisinya ada di koordinat kartesius guys. Masih ingat kan koordinat kartesius? Nah, jadi koordinat kartesius itu berarti kalau misalnya ada titik A, itu pasti koordinatnya sama dengan X, Y. Gini kan guys. Jadi X dulu baru Y dulu. Oke, kita gambarkan dulu nih koordinatnya. Biar lebih paham. Ingat ya guys. Ini namanya horizontal guys. Yang tidur, sumbu yang tidur horizontal. Ini adalah sumbu X. Kalau yang ke atas, garisnya ke atas itu vertikal, ke atas tuh. Namanya sumbu Y guys. Oke, soalnya ibu punya titik P sama dengan titik P ini sama dengan 1,2 ya. Berarti kan X-nya 1, Y-nya 2. Di X-nya 1. Oke, kalau ini kekecilan ya. Ibu buat rentan satunya di sini. Yang 2-nya sini. Berarti kan X-nya 1, Y-nya 2. Gini ya guys. Nah, buat titik nih. Gini nih. Ini harusnya lurus ya guys. Oke. Titik P 1,2. Nah, bisa kan nyari titik koordinat? Hubungannya dari titik 0 ini guys, tarik garis.
ke koordinat 1,2. Nah, ini yang dinamain dengan vektor. Jadi, vektor ini mulai dari titik 0,0 sampai dengan 1,2. Dinamakan saja, kita namain aja ya, sama dengan vektor A. Gitu ya guys. Jadi vektor A ini adalah vektor dari titik 0 ke titik 1,2 atau titik P. Nah, 1,2 itu representasinya gini guys. Jadi vektor A sama dengan X, Y. Berarti X-nya berapa guys? 1. Nah, pintar. 1. Y-nya 2. Atau bisa juga representasinya pakai I sama J guys. Jadi ini representasinya itu X, I ditambah Y, J. Gitu ya guys. X, I tambah Y, J. Berarti X dikali I ya. Nah, jadi vektor A juga sama dengan X-nya 1, berarti 1I. Kalau 1 nggak ibu tulis ya, karena 1 kali I sama dengan 1. Ditambah Y-nya kan 2, berarti 2J. Jadi vektor itu bisa kalian representasiin dengan vektor A sama dengan I plus 2J, atau vektor A sama dengan 1, 2. Oke, ngerti nggak nih cara representasinya? Oke, lanjut ya guys. Lanjut kita ke namanya modulus. Yang kelima, modulus atau bisa juga disebut dengan panjang vektor atau besar vektor. Ya, masih dengan soal yang tadi. Tadi vektor A-nya itu kan sama dengan X, Y sama dengan 1,2 ya guys, vektor A. Nah, kalau yang ditanya itu panjang vektor A atau modulus vektor A, itu rumusnya itu gini guys. Sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti vektor A sama dengan, untuk 1,2 ini ya guys, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi panjang vektor A sama dengan 1 ditambah 4. Jadi panjang vektor A sama dengan akar 5. Gini ya guys, panjang vektor A yang tadi adalah akar 5, atau bisa disebut juga dengan besar vektor atau modulus. Gimana sih kalau misalnya dia dari 2 titik bukan dari titik 0 guys? Contoh. Jadi ini rumusnya dulu ya yang ibu tulis. Kalau dia dari 2 titik. Kalau misalnya ada titik A, titik B. Titik A-nya itu sama dengan X1, Y1. Terus titik B-nya itu X2, Y2. Jadi gimana sih cara nyari panjang vektornya? Nah, panjang vektornya itu, atau komponen dari vektor AB-nya dulu ya yang kita cari. Vektor AB-nya itu sama dengan, jadi nyari yang ini guys, itu gini. Kalau dia 2 titik, X2 min X1, Y2 min Y1. Gitu ya guys. Nah, cari untuk panjang vektornya. Panjang vektornya berarti sama dengan akar dari yang tadi guys. X2 min X1 dikuadratin ditambah Y2 min Y1 dikuadratin. Gini ya guys. Nah, sekarang kita contoh. Kalau ada titik A sama dengan A3, min 5. Titik B-nya guys, min 2,7. Yang ditanya
itu yang pertama komponen vektor. Yang kedua itu modulus atau panjang vektor atau besar vektornya. Nah, kita jawab nih dengan cara yang tadi ya guys. Berarti kalau komponen vektor, oke, ini harusnya ada tambahannya, komponen vektor AB. Soalnya kalau misalnya BA itu nanti beda guys hasilnya. Oke, biasanya bedanya di plus minusnya. Komponen vektor dari AB. Berarti ini kan jadinya X1, Y1. Ini X2, Y2 gitu kan. Jadi rumusnya nggak Ibu tulis lagi lah ya. Jadi langsung aja X2 min 2 dikurang 3 itu kan. Terus Y2 min Y1. 7 dikurang min 5. Nah, sama dengan min 2, min 3 ini artinya guys minnya ada 2. Terus minnya nambah lagi 1, 2, 3. Artinya minnya ada berapa nih semuanya? Min 5 guys. Jadi min 5. 7 min 5 itu gini guys nulisnya. 7 plus 5. Ini kan deketan nih. Ini jadi plus. Berapa nih? 12. Jadi komponen vektornya bisa kita tuliskan dengan min 5, 12. Atau bisa juga kalian notasiin dengan vektor AB min 5I ditambah 12J. Gimana? Udah mulai paham belum? Nah, kita cari yang modulus panjang vektor atau besar vektor. Nah, dengan cara yang sama ya. Dengan cara sebelumnya. Nih, pakai akar gini ya guys. Kenapa sih pakai akar penjumlahan gini? Masih ingat nggak rumus Pitagoras yang sisi miring? Karena vektor itu sisi miring kan. Kalau kalian lihat nih gambarnya. Nih, ini kan vektornya kan sisi miring kan. Ini sama aja kan penjumlahan X sama penjumlahan Y kan. Nah, ini X, ini Y. X kuadrat plus Y kuadrat. Masih ingat nggak Pitagoras? Nah, dari situ guys. Ini berarti langsung aja karena kita udah nyari nih X2 min X1 dengan Y2 min Y1-nya. Jadi langsung aja dari hasilnya min 5 kuadrat gitu ya guys, ditambah dari sini guys nih min 5-nya, 12-nya juga dari situ 12 kuadrat. Nah, min 5 kali min 5 artinya positif guys. Min 5 kali min 5, negatif kali negatif positif, jadi 25 ditambah 12 itu kali 12 itu sama dengan 144. Artinya jumlahin 169. Akar dari 169 sama dengan 13. Jadi besar vektor AB sama dengan 13. Gimana guys? Udah mulai paham belum? Semoga kalian udah mulai paham ya.